Dengan siapa masnya? Jangan kayak gitu banget. Tiba-tiba jangan. Sedikit tentang perihal ulang deh ini. Kepuasan kepada memberikan Gigi sahabat Gigi. Pada kesempatan kali ini saya selaku hostnya ingin memperkenalkan diri dengan nama Rizky Haji Firmansyah dari kelompok 4 Hukum Kesehatan. Sekian. Ini dengan kakak siapa? Perkenalkan, saya Nomi Jelita dari kelompok 4 Hukum Kesehatan. Terima kasih. Lanjutnya ini dengan kakak siapa? Saya Claudia Safira Kawa Dari kelompok berapa? dari kelompok 4 Hukum Kesehatan. Ini rekan kami selanjutnya. Mas, dengan siapa? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Amir Hakim Dari kelompok berapa, Mas? dari kelompok 3. Ini kan 4. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Dalam konteks bernegara, pemerintah bertanggung jawab untuk menghadirkan pelayanan terhadap pasiennya secara menyeluruh, memenuhi kebutuhan masyarakat sektor kesehatan, terutama pada rumah sakit. Nah, rumah sakit sendiri merupakan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap individu yang membutuhkan, mencakup rawat inap, rawat jalan, dan unit gawat darurat, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Hubungan ini antara dokter dan pasien merupakan kerjasama yang didasarkan pada interaksi terapeutik yang memiliki karakteristik tersendiri. Hubungan ini membuat pasien sepenuhnya yakin terhadap saran dan perawatan yang diberikan oleh dokter. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang dimana pembahasan tersebut bertema dengan pelayanan publik, di mana pelayanan publik ini bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada orang yang yang menerima pelayanan tersebut. Orang di sini bisa berupa individu, kelompok maupun lembaga. Pelayanan kesehatan yang dimana pelayanan ini adalah hubungan hukum antara dokter dengan pasien, yang dimana ikatan atau hubungan ini memberikan kepercayaan kepada pasien, dan atau hubungan ini memberikan kepercayaan terhadap penuh kepada pasien. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang tanggung jawab tenaga kesehatan terhadap pasien. Di sini mengenai tanggung jawab terhadap pasien itu ada 3 undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Yang kedua ada 38 Tahun 2004 mengenai tentang keperawatan. Nah, yang terakhir Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang praktik kedokteran. Nah, dalam 3 undang-undang tersebut mengenai kode etik atau moral terhadap pasien, bagaimana mereka harus bertanggung jawab terhadap pasien agar tidak ditelantarkan begitu saja. Ini saya akan menjelaskan jenis dan bentuk tanggung jawab hukum. Satu, ada tanggung jawab hukum perdata terjadi akibat kelalaian pelayanan kesehatan rumah sakit, dan kedua ada pertanggung jawab pidana yang terjadi akibat tubuh pasien. Yang ketiga ada tanggung jawab administratif timbul akibat pelanggaran terhadap standar pelayanan atau tidak memenuhi kewajiban pelaporan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bentuk pencegahan agar tidak terjadinya kelalaian medis atau medik. Yang mana di sini ada standar profesional atau SOP untuk pelayanan medis, dikenal sebagai standar kedokteran atau standar kedokteran gigi, yang mana dijelaskan pada pasal 4 dan juga dijelaskan pada pasal 50 Undang-Undang Kesehatan. Berikut adalah 2 macam tentang standar kedokteran atau nakes, yaitu ketenagakerjaan kesehatan. Yang pertama ada standar profesi atau SOP yang merupakan ukuran dasar dari kompetensi atau knowledge, keterampilan dan juga sikap profesionalitas antara dokter dan juga pasien, yang mana ini harus dapat dilaksanakan tugas ini secara independen atau tersendiri, yang mana ini ditetapkan oleh organisasi profesi yaitu ID. Dan kemudian yaitu ada standar operasional yang kedua, yang mana standar operasional yaitu standar operasional prosedur atau kumpulan instruksi langkah-langkah yang ditetapkan untuk menyelesaikan sebuah tugas atau kegiatan rutin tertentu. Standar ini melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi, yang mana
bentuknya pelayanan dan juga dibuat oleh fasilitas kesehatan, dan juga ini harus sesuai dengan standar profesi atau ketentuan yang ada di undang-undang. Sekian. Oke, selanjutnya pengajuan gugatan ke pengadilan dalam lingkup tindak pidana. Gugatan perbuatan melawan hukum bisa diajukan bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana di hadapan hakim sesuai dengan ketentuan pasal 98 KUHP. Dalam kasus ini, jika jaksa berhasil membuktikan bahwa dokter telah melakukan kesalahan dalam pelayanan medis yang termasuk dalam kategori tindak pidana, dan hakim meyakinkan bahwa terdakwa bersalah, maka selain menjatuhkan hukuman pidana, pengadilan juga akan memberikan sanksi berupa kewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pelayanan medis tersebut. Putusan hakim menjadi bukti yang kuat bagi pasien yang menggugat bahwa dokter telah melakukan tindak pidana melawan hukum. Penggugat hanya perlu menunjukkan besarnya kerugian apabila mengajukan tuntutan ganti rugi untuk kerugian material, kerugian atas benda, dan kerugian imaterial. Kemudian di sini ada studi kasus. Kita ngambil studi kasus penahanan pasien di RSUD Gunung Jati, Kota Cirebon. Seorang pria yang bernama Ibnu Secu memprotes rumah sakit karena adanya dugaan pelantaran pasien atau infus yang tidak dicabut, asupan makanan dan cairan yang tidak diberikan. Pasien tersebut bernama Ranu Jaya, usia sekitar 17-18 tahun. Yang dirawat setelah terkena patukan ular. Keluarga belum mampu membayar biaya pengobatan yang diberikan sekitar 14 juta. Keluarga membawa SKTM, tetapi rumah sakit menolak karena dianggap harus membayar aspek minimal 80% terlebih dahulu. Karena belum bisa membayar, pasien ditahan selama 3 hari dan pelayanan termasuk makanan, infus, dikonfirmasi berhenti oleh pihak rumah sakit. Setelah pasien mengajukan pemberhentian sebagai pasien inap. Kemudian rumah sakit memberikan bentuk klarifikasi sebagai berikut. Direktur RSUD Gunung Jati Katibi menyatakan bahwa sejak awal pasien sudah mendapat pelayanan meskipun bukan peserta BPJS. Saat pasien dianggap stabil, rumah sakit melakukan konfirmasi intens dengan keluarga tentang besarnya biaya dan kemungkinan pasien bisa pulang atau menghentikan layanan rawat inap. Setelah keluarga mengajukan pemberitahuan status rawat inap, pelayanan yang diberikan pun dihentikan termasuk makanan dan minuman. Rumah sakit membantah telah melakukan penahanan atau pelantaran terhadap pasien. Katibi menyatakan bahwa tuduhan tidak diberikan selama 3 hari tidak tepat karena selama status rawat inap, pasien tetap mendapatkan layanan sampai permintaan perhentian. Artikel ini ditulis oleh Detik Jakbar. Artikel ini kami kutip dari Detik Jakbar yang ditulis oleh Oni Syahrohni pada Selasa 15 Juli 2025 jam 13.24 WIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit analisis perihal kasus tadi yang sudah dijelaskan oleh kawan saya. Dari situasi tersebut atau kasus tersebut, dapat diambil pelajaran bahwa terdapat berbagai perspektif yang perlu dibahas supaya tidak terjadinya kasus serupa terulang kembali. Kemudian, komunikasi yang baik itu adalah sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara semua pihak, baik itu dokter, pasien, ataupun pihak rumah sakit. Kemudian jelasan juga regulasi yang mengatur ini yaitu pasal 51 huruf A Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran yang berbunyi dokter atau dokter gigi wajib dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai kewajiban yang pertama A. Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan pasien berikut seperti kemudian jelaskan juga dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintahan ataupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan dan penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Kemudian pasal yang kedua atau B, dalam keadaan darurat dijelaskan
pasal yang kedua atau ayat kedua, fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan baik pemerintah ataupun swasta dilarang nih ya, dilarang menolak pasien atau meminta uang muka terlebih dahulu sebelum adanya penanganan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari analisis tersebut bahwa seorang pasien harus diutamakan keselamatannya dulu, baik itu keselamatan jiwanya ataupun tentang semuanya. Yang mana ini berkaitan dengan safety atau pasien safety. Kemudian dokter itu tidak boleh meminta uang muka atau menanyakan administrasi seorang pasien terlebih dahulu daripada mengutamakan atau mengenyampingkan nyawa seorang pasien. Dan seorang dokter atau pihak rumah sakit ataupun ketana kerjaan kesehatan atau nakes, tenaga kesehatan wajib mendahulukan atau memprioritaskan keselamatan pasien berikut nyawanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama, pelayanan kesehatan merupakan suatu bentuk hubungan hukum yang terjalin antara pasien dan dokter. Nah, yang selanjutnya, seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan berupa kodrat manusia dalam melaksanakan tugas kedokterannya yang penuh dengan resiko ini tidak dapat menghindarkan diri dari kekuasaan kodrat dan idarat Allah. Karena kemungkinan pasien cacat bakal meninggal dunia setelah ditangani dokter dapat saja terjadi walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi atau standar operating procedure atau bisa disebut dengan SOP dan atau standar pelayanan medik yang baik. Maka dari itu dokter wajib melakukan keselamatan dan kebutuhan medis pasien, bukan urusan administratif seperti biaya kartu BPJS, surat rujukan, atau administrasi rumah sakit dalam kondisi gawat darurat atau nyawa pasien menjadi formalitas utama.